Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Api di Atas Gunung. Ayat hafalannya tertulis di dalam Mazmur 4 ayat 4. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Pekabaran, Allahku mendengar dan menjawab ketika aku berdoa. Jack dan Maria meluangkan waktu selama seminggu di perkemahan. Mereka sangat merindukan rumah. Jika saja mereka dapat berbicara kepada ayah dan ibu, mereka yakin bahwa mereka akan merasa lebih baik. Mereka diizinkan untuk menelepon ke rumah dari kantor perkemahan. Ketika ibu menjawab telepon, mereka merasa sangat senang. Dan seperti itulah perasaan Elia ketika Allah mendengar doanya. Obaja menuruni jalan itu. Jubahnya berkibar di belakangnya. "Elia ada di sini!" Dia berteriak kepada Raja Ahab. Wajah Raja Ahab berubah menjadi merah karena amarah. Elia adalah orang yang sedang dia cari-cari. Sudah 3 tahun tidak turun hujan di Israel. Sudah hampir tidak ada makanan lagi di Israel. Dan ini semua adalah kesalahan Elia. Raja itu segera menemui Elia. "Di sana rupanya engkau, pembuat masalah di Israel." Raja itu berteriak. Elia berdiri dengan teguh dan tidak takut. "Saya tidak membuat masalah di Israel," jawab Elia. "Engkaulah pembuat masalah di Israel. Engkau dan keluargamu menyembah kepada berhala Baal, gantinya menyembah Allah. Bawa semua orang Israel dan semua nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel," kata Elia. "Di sana kita akan melihat siapakah Allah yang benar, Baal atau Tuhan." Jadi Raja Ahab memanggil semua orang Israel dan para nabi Baal ke Gunung Karmel. Elia berdiri di hadapan mereka. "Para nabi dan Baal akan mempersembahkan seekor lembu jantan," Elia berkata. "Mereka akan menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang akan menjawab dengan api, dialah Allah." Semua orang setuju bahwa ini adalah ujian yang adil. Elia melihat kepada 450 nabi Baal. "Kalian duluan," kata Elia. Nabi-nabi Baal itu mulai mengorbankan lembu jantan mereka dan meletakkan di atas mezbah. Kemudian mereka mulai berdoa. Mereka berseru dan berteriak kepada Baal sepanjang pagi, tetapi tidak ada jawaban. Mereka mulai menari dengan liar. Bahkan mereka mulai memotong tubuh mereka dengan pisau untuk mendapatkan perhatian Baal. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Pada sore hari, Elia berkata, "Sekarang giliranku." Pertama-tama, dia memperbaiki mezbah dan menggali selokan di sekelilingnya. Kemudian dia mengorbankan lembu jantannya dan meletakkannya di atas kayu. "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu," perintah Elia. Orang-orang melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Elia. "Lakukan lagi seperti itu," kata Elia. "Lebih banyak air telah dituangkan ke mezbah itu. Lakukan lagi untuk ketiga kalinya," perintah Elia. Kali ini, air mengalir dari mezbah dan mengairi selokan yang telah digalinya tadi. Kemudian Elia menundukkan kepalanya dan berseru, "Oh Tuhan, buktikanlah hari ini bahwa Engkau adalah Allah Israel." Dengan segera, kilatan api turun dari langit. Api itu membakar lembu jantan yang terletak di atas mezbah. Api itu juga membakar kayu apinya. Api itu juga bahkan membakar bebatuan di mezbah dan air yang ada di dalam selokan. Orang-orang Israel jatuh tersungkur dan berseru, "Tuhan ialah Allah, Tuhan ialah Allah."